Dari DKM Masjid As-Sofia mengucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang di Masjid As-Sofia. Terima kasih telah memilih Masjid As-Sofia sebagai tempat pelaksanaan sholat isya yang insya Allah akan dilanjutkan dengan sholat tarawih berjamaah pada malam hari ini. Yang kedua, sebelum pemateri kultum Ramadan naik ke atas mimbar, ada beberapa pengumuman yang ingin kami sampaikan. Akan tetapi sebelumnya kami himbau kepada para jamaah sekalian, bagi jamaah yang membawa alat komunikasi, mohon bantuannya untuk mensilenkan atau menonaktifkan alat komunikasinya demi kekhusyuan sholat berjamaah kita. Dan bagi jamaah yang di depannya terdapat keropak, mohon bantuannya untuk menjalankannya. Kami juga menghimbau kepada para jamaah, khususnya bagi jamaah perempuan, bagi yang di depannya masih ada ruang kosong, dimohon diisi terlebih dahulu, atau soft yang masih kosong diisi terlebih dahulu demi memudahkan jamaah yang datang belakangan. Poin selanjutnya yaitu kami menyampaikan kepada para jamaah sekalian, bagi jamaah yang ingin menunaikan zakat, infak dan sodakohnya melalui Masjid As-Sofia, bisa menghubungi kami atau datang ke kantor sekretariat DKM Masjid As-Sofia. Dan bagi jamaah yang ingin ikut berkontribusi dalam pengadaan buka puasa dan sahur, bisa menghubungi kami atau datang ke kantor sekretariat DKM Masjid As-Sofia. Kami juga menghimbau kepada para jamaah yang membawa barang bawaan, dimohon untuk senantiasa waspada dan selalu menyimpan atau meletakkan barang bawaannya di tempat yang lebih aman dan terjangkau demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan bagi jamaah yang membawa anak kecil, mohon bantuannya untuk senantiasa mengawasi putra dan putrinya agar tidak mengganggu jamaah yang lain. Poin selanjutnya yaitu kami dari DKM Masjid As-Sofia mengajak dan mengundang jamaah sekalian untuk hadir dan mengikuti kajian spesial edisi I'tikaf nanti malam pukul 10 malam yang akan diisi oleh guru kita yang terhormat Dr. Kiai Haji Ahmad Alim LCMA, membahas kitab Al-Arba'un Al-Qardiyah atau 40 hadis mengenai hutang piutang. Pengumuman selanjutnya yaitu mengenai kultum Ramadan pada malam hari ini, yang bertindak sebagai pemateri guru kita yang terhormat Al-Ustadz Syukron Ma'mun SOS MHI. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Dan yang bertindak sebagai imam guru kita yang terhormat Al-Ustadz Dr. Kiai Haji Ahmad Alim LCMA. Dan untuk jumlah keropak pada malam kemarin sebesar Rp1.323.000. Semoga amal infak sodako para jamaah sekalian diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilipat gandakan rezekinya serta diberi kesehatan selalu. Amin Allahumma amin. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Al-Ustadz Syukron Ma'mun SOS MHI, falyatafaddal mashkura ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi ayatil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzi farada 'alaikal qur'ana laraduka ila ma'ad. Rabbi a'lamu man ja'a bil huda wa man huwa fi dhalalim mubin. Al-ayah, sadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Isya dan tarawih yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kepada Allah yang masih terus mencurahkan nikmat, inayah dan hidayah kepada kita semua, sehingga kita masih bisa istiqomah menjalankan aktivitas ibadah saum, ibadah sholat Isya, dan insya Allah dilanjut dengan tarawih dan witir. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan dicatat sebagai ibadah terbaik kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Di 10 Ramadan ini
banyak sekali kesibukan kaum muslimin di samping dengan kesibukan ibadah untuk meningkatkan kualitas ketaatan kepada Allah dalam rangka memburu Lailatul Qadar. Tidak sedikit juga kaum muslimin yang disibukkan dengan rencana pulang kampung atau mudik. Walaupun 2 kali puasa kita di tahun ini, mudik kita sedikit terhambat disebabkan karena masih menyebarnya pandemi COVID-19. Kerinduan seseorang terhadap kampung halaman ini pun sebetulnya dirasakan oleh Rasulullah SAW. Ayat yang saya bacakan di depan adalah surat yang ke-28, Al-Qasas ayat yang ke-85. Ayat ini turun kepada Rasulullah ketika Rasulullah pergi meninggalkan kota Mekah untuk hijrah ke Madinah. Ketika Rasulullah berada di Juhfah, Rasulullah SAW melihat sebuah jalan yang menuju ke arah Mekah. Dan Rasulullah saat itu termenung, terdiam melihat jalan menuju ke arah Mekah itu. Kemudian datang Jibril kepada Rasulullah SAW dan Jibril bertanya, apakah engkau rindu untuk pulang kampung, wahai Rasulullah? Rasulullah SAW mengatakan, ya, aku rindu untuk pulang kampung. Kemudian Jibril menyampaikan kepada Rasul, baru saja turun sebuah ayat firman Allah kepadaku, dan Jibril membacakan surat yang ke-28 ayat 85 ini. Innalladzi farada 'alaikal Qur'ana laraduka ila ma'ad. Sesungguhnya Dia Allah yang telah mempardukan kepada engkau Muhammad Al-Qur'an, sungguh Dia akan mengembalikan engkau ke kampung halamanmu. Kata ma'ad yang diterjemahkan dengan kampung halaman dalam ayat ini ditafsirkan oleh para mufasir dengan tafsiran yang bermacam-macam. Mayoritas para mufasir seperti hal ini dikutip juga oleh Fakhruddin Ar-Razi, bahwa kata ma'ad dalam ayat ini sesuai dengan asbabun nuzulnya adalah kota Mekah. Karena Mekah itu adalah merupakan tempat lahirnya Nabi. Karena situasi Mekah tidak kondusif untuk berdakwah, Rasulullah mengalami banyak gangguan, intimidasi, bahkan ancaman dari orang-orang kafir Mekah. Maka Rasulullah SAW terpaksa harus meninggalkan Mekah, hijrah ke Madinah. Sebagai manusia, Rasulullah pun merasakan kerinduan. Ketika aku tinggalkan Mekah, kampung halamanku, apakah aku bisa kembali lagi kepadanya? Apakah aku bisa mudik? Apakah aku bisa pulang kampung? Dalam kondisi seperti itu, Jibril datang menyampaikan firman Allah dan meyakinkan kepada Rasulullah, innalladzi farada 'alaikal Qur'an laraduka ila ma'ad. Dia Allah yang telah mempardukan kepada engkau Muhammad Al-Qur'an, sungguh pasti akan mengembalikan engkau ke kampung halamanmu, yaitu kota Mekah, di mana engkau lahir di situ. Dan ternyata terbukti 8 tahun setelah Rasul merantau di Madinah, pergi meninggalkan kampung halamannya, Rasul dikembalikan oleh Allah ke kota Mekah, yang kembalinya Rasul dalam sejarah dikenal dengan Fathul Mekah, penaklukan kota Mekah. Inilah mudik di dalam Islam, adalah mudiknya Rasulullah, yaitu mudik sebuah peradaban. Rasulullah meninggalkan kota Mekah dalam kondisi kegelapan, dalam kondisi jahiliyah, merantau ke kota Madinah. 8 tahun kemudian Rasulullah pulang ke kota Mekah dengan membawa sebuah peradaban baru yang sangat luar biasa, yaitu dengan modal Al-Quran. Surat Al-Qasas, ayat yang pertamanya bercerita tentang Musa, di mana ketika ibunya Musa melahirkan Musa, pada saat itu Fir'aun sedang mengeluarkan keputusannya, peraturannya, siapapun yang melahirkan bayi laki-laki maka harus dibunuh. Di awal surat Al-Qasas bercerita tentang itu.
Kemudian Allah perintahkan kepada ibu Musa untuk menyusuinya. Dan kalau khawatir bahwa ini terkena oleh Fir'aun, maka Allah perintahkan kepada ibu Musa agar melemparkan Musa ke sungai Nil, dimasukkan ke dalam peti, dilemparkan ke sungai Nil. Ibu Musa secara logika melemparkan Musa ke sungai bukan menyelamatkan dari kematian, justru bisa mempercepat kematian. Logikanya berpikir seperti itu. Tapi dia yakin terhadap firman Allah, maka dia sam'an wa ta'atan, dia kerjakan sekalipun logikanya tidak masuk untuk menyelamatkan itu. Dimasukkanlah Musa ke dalam peti, dihanyutkan ke Nil, ikat setiap pagi, dia ambil setiap malam, dia ambil untuk menyusuinya. Suatu saat ketika ibu Musa mau menyusui Musa, ternyata talinya putus dan ternyata peti yang isinya Musa hanyut dan terdengar kabar ternyata hanyutnya ke istana Fir'aun. Yang tadinya ingin menyelamatkan Musa dari Fir'aun, ternyata Musa malah mendatangi istana Fir'aun. Mungkin logika kita akan mengatakan bukan menghindari kematian, Musa menghantarkan diri untuk menghadapi kematian. Tetapi apa yang terjadi? Musa justru selamat, bahkan kembali ke pangkuan ibunya, dan ibunya menyusui Musa dalam kondisi tenang, bahkan mendapatkan bayaran dari menyusuinya dari Fir'aun. Allah ingin menceritakan kepada Rasulullah tentang kisah ini. Jangankan engkau yang pergi meninggalkan kota Mekah, Musa yang dalam kondisi tidak berdaya, dimasukkan ke dalam peti, dilemparkan ke sungai, bahkan masuk ke istana Fir'aun yang dia mencari bayi laki-laki untuk dibunuhnya. Aku mampu mengembalikan ke pangkuan ibunya untuk disusui dalam kondisi tenang. Apalagi engkau wahai Muhammad. Innalladzi faradu alaikal qur'ana laroduka ila ma'ad. Inilah terkadang cara Allah mungkin tidak masuk dalam akal kita. Bukan karena tidak masuk akal, tetapi akal kita tidak sampai kepadanya. Itulah kata ma'ad yang pertama yang dipahami oleh mayoritas para ulama tafsir. Yang kedua, kata ma'ad dalam ayat ini juga dipahami oleh Ibnu Abbas dan juga Ikrimah, artinya adalah kematian. Jadi kematian adalah sama dengan kampung halaman kita. Siapapun kita pasti akan pulang kampung kepada kematian. Innalladzi faradu alaikal Qur'an laroduka ila ma'ad. Dan setiap kita rindu untuk pulang kampung. Dan kalau kematian dikatakan dalam ayat ini bagian daripada kata ma'ad, sesungguhnya orang Islam pun rindu akan kematian seperti rindunya dia pulang kampung. Kalau ada orang sedih mau pulang kampung, kalau ada orang tidak mau pulang kampung atau mudik, kemungkinannya ada beberapa hal. Kemungkinan yang pertama enggak punya ongkos dan enggak punya bekal kayaknya. Kalau dia mau pulang kampung lebaran, ongkos kagak punya, bekal kagak punya, dia bingung. Bahkan dia malu. Orang lebaran ngasih ke orang tua, ngasih ke sini, saya enggak, lebih baik tidak pulang kampung. Kemungkinan orang tidak mau pulang kampung karena tidak punya bekal. Karena naluri manusia rata-rata senang kalau pulang kampung. Makanya sekarang begitu dilarang banyak muncul anekdot. Kata tikus, jalan yang lain ditutup, biarkan jalan aku pakai aja jalan tikus katanya gitu. Jalan tikus pun ditutup. Ada lagi jalan cacing yang kecil tapi macet juga gitu ya. Jadi artinya ketika ada seseorang, kalau kematian dianggap sebagai kampung halaman yang akan didatangi oleh siapapun, seyogianya kita rindu terhadap kematian. Tentu mati yang syahid seperti rindunya kita pulang kampung. Dan Mekah bukan hanya kampung bagi Rasulullah, tapi Mekah pun adalah kampung bagi kita semua orang beriman. Karena saya yakin semua orang beriman rindu untuk datang ke kota Mekah. Bahkan mungkin kalau kita dikasih pilihan, apakah kita mau pulang kampung ke kampung halaman kita tinggal, apakah kita mau pulang kampung ke Mekah, dua-duanya dikasih gratis, saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu pilih kampung kemana kira-kira? Pilih ke Mekah untuk menunaikan umroh atau menunaikan haji. Yang ketiga, ada juga pendapat Abu Sa'id Al-Khudri, kata ma'ad itu juga bermakna adalah sorga. Beliau mengatakan, fa inna abahu Adam,
kharaja minha. Adam, bapak moyang kita, dikeluarkan dari sorga merantau ke dunia. Jadi bapak moyang kita diciptakan oleh Allah di sorga. Karena satu kesalahan, akhirnya Allah uji Adam untuk keluar dari sorga, merantau di dunia, yang suatu saat akan kembali ke kampung halaman aslinya, yaitu sorga. Nah itulah kita sebetulnya. Jadi dunia adalah bukan kampung halaman kita yang sesungguhnya. Dunia ini adalah tempat kita merantau. Dunia ini adalah tempat kita untuk senantiasa mengembara. Bukan kampung kita yang sesungguhnya, tapi kampung kita yang sesungguhnya adalah akhirat, yaitu sorga. Supaya kita tidak nyasar ketika pulang kampung, maka sangat bergantung sejauh mana kita farodo terhadap Quran itu. Dan sepertinya ini adalah satu-satunya makna Allah menurunkan Quran dengan menggunakan kalimat farodo. Farodo itu bisa bermakna anzala, bisa bermakna a'toka. Memberikan kepada Nabi atau menurunkan teman. Tapi kenapa digunakan kata farodo? Ternyata ada penekanan pulang kampungnya Nabi untuk membangun sebuah peradaban di kota Mekah. Atau pulang kampungnya kita kepada kematian sehingga bisa selamat, atau pulang kampungnya kita kepada kampung halaman kita yang sesungguhnya yaitu sorga, amat sangat bergantung sejauh mana interaksi kita dengan Al-Quran, bukan semata-mata interaksi biasa, tapi interaksi parodo. Yang makna dasar dan harfiah parodo artinya mewajibkan. Artinya kita bisa pulang kampung dengan selamat. Bahkan membangun sebuah peradaban baru yang seperti dibangun Rasulullah adalah sejauh mana kita berinteraksi dengan Quran dengan interaksi farodo. Apa makna farodo? Kita wajib menjalankan apa yang Allah perintahkan dalam Al-Quran. Kita bisa mati dengan selamat dan husnul khotimah ketika kita berinteraksi farodo dengan Quran. Kita bisa membangun peradaban seperti yang dibangun Rasulullah ketika kita interaksi farodo dengan Al-Quran. Bahkan kita, bapak moyang kita berasal dari sorga, kita merantau di dunia, bertahun-tahun bisa kembali ke kampung halaman kita ke sorga, sejauh mana kita berinteraksi farodo dengan Al-Quran. Makanya Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran, dan kita bagaimana selamat dan tidaknya amat sangat bergantung sejauh mana interaksi kita dengan Quran. Dan siapapun yang berinteraksi dengan Quran, pasti dia akan mulia, karena Quran adalah merupakan kitab suci yang mulia. Malam turunnya Quran, malam itu menjadi malam mulia, namanya Lailatul Qadar, yang lebih baik dari 1000 bulan. Bulan turunnya Al-Quran menjadi bulan yang paling mulia, namanya adalah bulan Ramadan. Malaikat yang membawa Quran, malaikat menjadi malaikat yang paling mulia, bahkan pimpinannya para malaikat, namanya malaikat Jibril. Nabi yang menerima Quran menjadi nabi yang paling mulia, bahkan Sayyidul Mursalin, namanya Nabi Muhammad SAW. Bahkan umat yang menerima Quran dikatakan dalam Al-Quran merupakan umat terbaik, khairu ummah, ummatan wasato, umat pertengahan ketika dia menerima Al-Quran. Apapun yang menerima Quran dan disandarkan dan ditempelkan kepada Quran, maka dia akan mulia seperti halnya mulianya Al-Quran. Itulah makna dari inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkannya pada malam kemuliaan. Malam kemuliaan adalah malam diturunkannya Al-Quran. Banyak kita yang mencari kemuliaan dan kehormatan. Seolah-olah kemuliaan ada pada jabatan, seolah-olah kemuliaan ada pada popularitas, seolah-olah kemuliaan ada pada harta, seolah-olah kemuliaan ada pada titel, padahal Allah sudah katakan 14 abad yang lalu, kemuliaan sudah turun kepada kalian, cuma kalian kadang-kadang tidak sadar kemana kita harus mencari kemuliaan. Itulah salah satu alasan kenapa surat ketika berbicara turunnya Quran, Allah gunakan kata taukid, inna, sesungguhnya. Dan di dalam Al-Quran yang 114 surat, 30 juz, hanya ada 4 surat yang ayat pertamanya diawali dengan kata inna yang bermakna sesungguhnya. Yang pertama adalah inna fatahna laka fatham mubina, terkait dengan Fathul Mekah
yang perjanjiannya tidak masuk akal untuk menguntungkan kaum muslimin. Yang kedua terkait dengan diutusnya Nabi Nuh, karena masyarakat di mana Nabi Nuh diutus tidak percaya kalau Nuh itu adalah seorang nabi. Inna arsalna Nuhan ila qaumi. Yang ketiga terkait dengan nikmat, karena terkadang kita suka menafikan nikmat Allah, maka Allah katakan inna a'toina kal kausar, sesungguhnya kami telah berikan engkau nikmat yang banyak. Dan yang keempat terkait dengan turunnya Al-Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Yang benar dari Allah, yang salah semata-mata kebodohan saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.